Saudari yang berbahagia, saya akan membahas topik yang berhubungan dengan kenapa hipnoterapi mahal. Ada yang mengeluh kenapa hipnoterapi itu mahal. Jadi sebelum saya menjawab ke intinya, saya akan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah seandainya Bapak Ibu dan sahabat hipnoterapi itu belanja online. Pertama yang kita lihat di online itu adalah barang yang akan kita beli. Setelah barang yang akan kita beli, kita akan mencari berapa harganya. Dan di sana kita ada lihat A, B, gambarnya sama, semuanya sama, tapi kok harganya berbeda. Satu harganya 10.000, satu 100.000. Kalau menurut Bapak Ibu dan sahabat hipnoterapi, kita memilih yang mana? Pasti pilih yang 10.000. Karena apa? Karena murah. Ketika dia beli, baik langsung store via bank ataupun dengan COD, dan datanglah barangnya, barang 10.000. Ketika dibuka, wah, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Sampai ada guyonan di dalam medsos bahwa yang kita order itu adalah anak gadis, tetapi yang datang itu justru nenek-nenek. Ya, ada sebagai guyonan seperti itu. Nah, kemudian kita beli satu lagi. Tadi barangnya di dalam gambar sama, harganya berbeda. Kita beli COD, datang. Ternyata, loh, kualitasnya kok berbeda. Nah, demikian juga kita di dalam hipnoterapi. Orang mengatakan hipnoterapi itu mahal, tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana beratnya kerja dari seorang hipnoterapi. Ketika kami menghipno orang, ya, itu bisa jadi 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa sampai 4 jam. Saya pernah mengalami sampai 4 jam. Kalau permasalahannya itu terlalu berat, terlalu banyak hal yang harus saya selesaikan, maka waktunya itu bisa sangat lama. Itu beratnya dari hipnoterapi. Nah, jadi seperti kita membeli barang juga, dalam hipnoterapi itu yang kita jual itu adalah bukan hanya hipnoterapi saja. Kita datang, kita hipno, bukan, tapi kualitas terapinya itu yang paling penting. Dan saya di sini bukan asal hipno atau asal bicara, saya mempunyai legalitas. Ya, saya sudah belajar. Di sini ada sertifikat saya. Ini adalah state hipnosis. Ini adalah fundamental hipnosis, adalah state awal. Biasanya ini dipergunakan untuk hiburan. Jadi ini yang pertama. Kemudian saya juga mempunyai level 2-nya. Inilah yang menjadi saya menjadi seorang hipnoterapi, ya. Jadi certified hypnotherapist, ya, hipnoterapis. Inilah level 2 ini saya baru bisa mendapat rekomendasi dari lembaga untuk menjadi seorang hipnoterapis. Nah, kemudian setelah saya belajar di level 2, saya merasa sepertinya ada yang kurang. Saya harus selesaikan sampai level tertinggi untuk sebagai hipnoterapis adalah level 3, menjadi master hipnosis, ya, atau hipnotis. Jadi menjadi master hipnotis. Jadi setelah saya pelajari ini, saya baru memahami secara garis besar teknik dari hipnoterapi ini. Nah, setelah ketiga ini sudah diterbitkan, biasanya cukup level 2 saja, itu kita sudah bisa mendapatkan rekomendasi untuk praktek hipnoterapi. Ya, dan yang ketiga ini adalah untuk mematangkan kita. Dan ini juga penting, ya. Makanya saya ambil lagi di level 3, ternyata ini juga banyak hal yang saya belajar dari sana yang tidak terdapat di level 2. Nah, kemudian paling penting, setelah kita mendapatkan sertifikat, berarti kita sudah belajar setengah mati, ya, kita belajar. Akhirnya dari lembaga membuat surat rekomendasi bersama sertifikat kita, kemudian kartu tanda anggota itu kita ajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, dan saya di sini adalah Banjarmasin. Dan setelah diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, kemudian itu dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan, karena hipnoterapi ini termasuk penyehat tradisional, berada di bawah Kementerian Kesehatan. Makanya ketika dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan itu beserta dengan
pihak puskesmas itu datang survei ke kita, apakah tempat kita ini layak untuk menjadi tempat atau klinik untuk hipnoterapi. Setelah dicek atau setelah disurvei, sudah mendapat rekomendasi dari Dinkes, kemudian Dinkes mengembalikan lagi atau merekomendasikan lagi kepada pelayanan terpadu satu pintu. Dan dari sanalah setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, maka terbitlah ini yang disebut dengan STPT. STPT ini adalah surat terdaftar penyehat tradisional. Ketika kita sudah memiliki ini, maka seorang hipnoterapi baru boleh praktek. Berarti saya mempunyai legalitas. Nah, ada orang mungkin mau murah, ya. Seorang hipnoterapi, mungkin di Indonesia lah, semua para hipnoterapi ini, mereka menetapkan tarif itu bervariasi, berbeda-beda, tergantung kepada orangnya. Nah, biasanya tarifnya itu ada yang 500 sampai 1 juta. Bahkan ada yang 1,5 juta sampai 2 juta. Bahkan saya pernah lihat, ya saya pernah baca, satu paket 2 kali hipnoterapi itu mendekati 5 juta. Jadi tiap orang hipnoterapis itu cara berpikirnya berbeda dan menetapkan tarifnya berbeda. Ya, untuk di Banjarmasin, ya, saya menerapkan tarif sebenarnya sudah sangat minimal, tapi juga ada yang katakan mahal. Jangan membandingkan praktek kita dengan dokter. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan Bapak Ibu membandingkan seorang hipnoterapi itu terapinya seperti dokter. Nah, kalau dokter itu katakanlah mereka mulai praktek dari jam 7 sampai jam 9, dalam kurun waktu sekitar 3 atau 4 jam, seorang dokter sudah bisa mengobati pasien bahkan puluhan orang. Tetapi seorang hipnoterapi dalam waktu itu paling-paling 1 atau 2. Kadang-kadang kalau orang itu mempunyai banyak permasalahannya, itu bisa jadi dari jam 5 mungkin sampai jam 9 malam, itu baru 1 orang. Makanya di dalam hipnoterapi itu, kita membuat janji temu. Apa tujuan janji temu itu? Kita tidak bisa si dokter nanti orang antri setelah selesai, keluar masuk lagi. Tidak bisa seperti itu. Jika saya menemukan orang yang sebenarnya problemnya, masalahnya berat, nah mungkin saya sembarang hipno aja nanti sudah pulang, ambil uangnya pulang, nggak bisa. Karena itu ada pertanggungjawaban secara hukum dan pertanggungjawaban secara moral dan pertanggungjawab terhadap agama dan keyakinan saya. Makanya saya tidak bisa menerapkan seperti itu. Maka ada janji temu. Tujuannya untuk apa? Agar waktu yang saya berikan kepada Bapak Ibu yang datang kepada saya itu lebih panjang. Contoh begini, misalnya ada yang telepon saya, oke, jam berapa? Jam 9 pagi. Oke, kita jalankan jam 9 pagi. Kemudian ada lagi yang telepon saya tidak akan menetapkan jam 11 atau jam 12. Saya tahu ketika misalnya yang saya tangani ternyata berat, waktunya bisa lebih dari jam 12, makanya nanti Bapak atau Ibu yang datang itu menunggu terlalu lama. Saya tidak mau seperti itu. Makanya saya akan menetapkan jam 2 siang. Jika ada 1 orang lagi yang datang, saya akan menetapkan malam hari, jam 7 malam. Berarti 1 hari hipnoterapi itu bisa sekitar 3 sampai mungkin paling banyak 4 orang. Kenapa? Karena sangat lelah sekali untuk menjadi seorang hipnoterapi. Saya kalau sudah menterapi orang 1 sampai 2 orang, nanti malamnya itu tidurnya sangat nyenyak sekali. Karena pengaruh hipnoterapi itu, walaupun saya menterapi orang itu, sepertinya pengaruhnya juga terhadap saya. Apalagi orang itu sulit tidur, saya menerapinya supaya dia bisa tidur nyenyak. Ternyata malam hari saya tidur itu nyenyak sekali sampai pagi. Tapi itu efeknya juga baik ya kalau untuk tidur ya. Tapi setidaknya efeknya itu ada mengenai saya sebagai hipnoterapis. Dan saya juga sangat letih sekali, sangat lelah sekali karena menangani 1 orang pasien itu bukan seperti seorang dokter cek setelah itu buka resep, ambil obat, bayar, selesai. Tidak bisa. Kita harus mentranskan orang itu, kita harus menginduksi orang itu ya, baru kita sugesti, baru kita cari akar permasalahannya. Yang lama itu mencari akar permasalahannya. Kita harus menyelesaikan akar permasalahannya. Kalau hanya terapi saja gampang, ditranskan, sudah diinduksi, langsung kita sugesti, bangunkan, selesai. Tak bisa seperti itu. Sama dengan rumput. Kalau kita tebas saja, ketika
akarnya masih ada, dia akan tumbuh lagi. Masalah juga demikian. Ketika akarnya belum kita cabut, belum kita selesaikan, kita sugesti, itu apakah efektif? Efektifnya sementara. Nanti dia akan kembali lagi seperti semula. Makanya kita harus mencari akar permasalahannya untuk kita cabut sampai ke akar-akarnya, agar kelak dia menghadapi permasalahan seperti itu lagi, itu tidak akan kembali lagi ke semula. Itu dia. Makanya tanggung jawab dari seorang hipnoterapi itu sangat berat, ya. Dan bagi Bapak Ibu mungkin ada yang murah, ada yang murah. Saya yakin juga ada yang tidak mempunyai izin, ya. Dia belajar bukan dari lembaga, tapi dari orang-orang yang sudah pernah belajar seperti saya. Saya mempunyai kemampuan untuk mengajar orang lain menjadi seorang hipnotis, ya, mempraktekkan ilmu hipnosis. Tetapi ketika saya mengajarkan dia mempraktekkan tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada ini STPT ini, maka semua beban moral itu ada pada saya. Makanya saya tidak mau. Saya akan mau kalau orang itu, misalnya saya tergabung di dalam lembaga, saya mengajar di belakang saya lembaga, dan surat rekomendasi nanti itu diterbitkan oleh lembaga agar dia bisa mengurus ke pelayanan terpadu satu pintu. Jadi saya tidak mau mengajarkan itu, karena itu adalah beban moral. Ketika dia berbuat salah, berarti yang salah itu saya, karena saya sudah tahu bahwa itu tidak boleh saya ajarkan. Akhirnya dia menjadi seorang hipnoterapi abal-abal, tidak punya legalitas, tidak pernah belajar dengan lembaga resmi, dan dia tidak punya STPT. Akhirnya dia mempraktik hanya untuk mencari uang saja. Itu berarti ada beban moral pada saya. Saya tidak mau melakukan seperti itu. Ada juga yang mempraktik seperti itu, ada. Mungkin datang ke saya, kok begitu? Tapi di sana ada yang 100.000, 200.000. Coba Bapak Ibu pertanyakan dulu, apakah dia mempunyai STPT? Kalau dia mempunyai STPT, berarti aman Bapak Ibu. Saya katakan aman, karena dia terregistrasi, ya. Dia pasti belajar dari lembaga resmi. Dan saya yakin kalau lembaga resmi pasti mengajarkan yang positif untuk menyembuhkan, untuk menterapi orang supaya dia bisa sembuh, ya, sembuh secara normal. Tetapi kalau belajar secara abal-abal tanpa melalui lembaga resmi, dia belajar dari orang lain, kita tidak tahu, ya, apakah tujuannya nanti di hipnoterapi itu baik atau buruk, kita tidak tahu, karena landasan hukumnya tidak ada, pertanggungjawaban hukumnya pun tidak ada. Kalau saya di sini, saya berada di bawah Kementerian Kesehatan, ya, dan ini sudah ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2016 tentang penyehat tradisional, dan hipnoterapi salah satu berada di dalam aturan itu. Makanya saya secara hukum saya legal karena saya mempunyai STPT. Nah, ketika orang itu dia menghipnosis orang itu harus hati-hati Bapak Ibu. Karena ketika kita dalam keadaan trance, kita dihipnosis, gerbang bawah atau gerbang pikiran atau alam bawah sadar kita ini terbuka. Ketika terbuka, kita bisa menanam apa saja, baik yang positif, syukur. Kalau yang ditanam itu negatif, tambah parah orang tersebut. Contoh, dia tanamkan yang negatif, Anda nanti akan mencuri, ada semua ditanamnya negatif-negatif. Jadi nanti ketika Anda sadar, alam bawah sadar kita akan mengirim sinyal ke alam sadar untuk melakukan tindakan kejahatan atau yang melawan hukum. Akhirnya Anda terjerat dengan hukum. Itu dia, makanya hati-hati untuk hipnoterapi itu. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa itu mereka kok murah sekali, coba ditanya apakah dia punya izin, apakah dia belajar di lembaga resmi. Kalau dia tidak punya izin, kalau dia sudah tidak belajar di lembaga resmi, jangan harap dia punya izin, karena tanpa dari lembaga resmi rekomendasi, dia tidak mungkin bisa mendapatkan STPT itu. Saya belajar dari lembaga resmi dan saya mempunyai STPT. Nah, ketika saya menerapi orang itu, ya, harganya itu memang saya katakan mahal. Karena hipnoterapi itu adalah satu ilmu, kita bisa membuat seseorang itu dalam kondisi trance, dan kita bisa memasukkan sugesti-sugesti positif atau afirmasi-afirmasi positif itu yang bisa merubah orang itu, mindsetnya itu, dan bisa perilakunya itu yang biasanya itu tidak baik, bisa merubah menjadi yang lebih baik. Itu adalah tugas dari hipnoterapi. Dan hipnoterapi itu sangat efektif. Kenapa? Karena hipnoterapi lah yang bisa menjangkau alam bawah sadar manusia.
Kalau kita tidak menginduksinya, kita tidak bisa menjangkau alam bawah sadarnya. Dan hipnoterapi lah yang bisa menjangkau alam bawah sadar manusia. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita itu, semua yang proses di dalam tubuh manusia itu semua dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Ingat ya, pikiran bawah sadar mendominasi tubuh kita. 88% mendominasi kita. Sedangkan alam sadar hanya mendominasi 12%. 88% lawan 12%. Mana lebih kuat? Berarti 88%. Pikiran bawah sadar itu selain mengatur proses manusia di dalam tubuh manusia bagian dalam atau bagian yang tidak kita sadari, tapi dia bekerja seperti jantung, kerja ginjal, lambung kita semua bekerja, termasuk otak kita semua, termasuk juga aliran darah kita bernapas, semua diproses di dalam itu semua adalah tugas dari pikiran bawah sadar. Pikiran sadar tidak bisa berbuat banyak, dan kehebatan dari pikiran bawah sadar itu selain mengatur seluruh dalam tubuh yang bagian dalam, dia juga bisa menyimpan memori kita dengan jangka waktu yang sangat lama, bahkan permanen. Makanya kita bisa mengingat, ya, karena pikiran bawah sadar kita ini selalu terbuka, tidak pernah tidur, 24 jam selalu terbuka. Maka ketika kita dari bayi ada masalah dalam kandungan, ketika kita hipnosis dia, kita bawa ke masa itu, dia bisa cerita. Hebat kan? Berarti dia bisa merekam semua peristiwa itu dengan sangat luar biasa dan permanen disimpan di alam bawah sadar. Itu hebatnya alam bawah sadar itu. Maka berhati-hatilah dengan alam bawah sadar. Jangan sembarang pergi hipnosis atau hipnoterapi kepada mereka yang tidak mempunyai legalitas yang jelas secara hukum. Kalau mereka sudah punya ini, teman saya pernah tanya, ini ada hipnosis, saya suruh tanya, dia punya legalitas, nah STPT punya nggak? Punya, silakan. Itu berarti legalitas, dan orang ini kalau belajar dari lembaga resmi, berarti orangnya pasti baik. Saya tidak akan meragukan itu kalau dia sudah mempunyai surat resmi, karena lembaga pasti mengajarkan yang baik. Lembaga tidak mungkin sembarang mengajarkan untuk menghancurkan nama lembaganya, itu tidak mungkin. Tapi yang penting lembaga pasti mengajarkan yang terbaik. Ada satu hal lagi yang sangat saya apresiasi dari lembaga saya belajar, dan saya bersyukur saya bisa belajar dengan lembaga itu, karena ada satu hal yang betul-betul saya sangat mengapresiasi. Di dalam instrukturnya mengajarkan kepada kami, jika Anda dibayar tentang suatu kasus, katakanlah misalnya kasusnya itu adalah gangguan tidur misalnya, atau katakanlah ketakutan lah, mungkin yang lebih tepatnya. Instrukturnya mengajarkan kami, misalnya kita contohkan adalah kasusnya adalah ketakutan tanpa sebab, berarti dia mempunyai akar. Ya, dia mempunyai akar permasalahan itu. Karena dia tidak tahu, dia selalu takut saja, tapi tidak tahu apa yang dia takutkan. Berarti ini permasalahannya itu ada mengakar di alam bawah sadar, tersimpan. Dan setiap saat alam bawah sadarnya mengirimkan sinyal ke alam sadar, dan alam sadarnya itu selalu cemas, ketakutan, tapi dia tidak tahu apa yang dia takutkan. Makanya berarti permasalahannya itu mempunyai akar. Nah, saya akan menarik dia ke permasalahan utama itu. Tetapi ketika di dalam perjalanannya ternyata dia berhenti di satu permasalahan yang lain yang dia tidak membayar saya secara komitmen akan saya terapi. Itu adalah pertanggungjawaban moral saya. Saya akan mundurkan lagi di tahun di mana permasalahan ketakutan terjadi. Ketika saya menemukan itu saya terapi. Bahkan ada lagi yang saya sampai ke kandungan biar selesai. Jadi dari dia hidup, saya mundurkan semua permasalahan dalam perjalanan, saya selesaikan sampai di dalam kandungan pun saya cek dulu apakah ada permasalahan di dalam kandungan. Kalau tidak ada, berarti clear, semuanya selesai, kita terapi. Itulah sebenarnya tugas dan kerja dari hipnoterapi. Pertanggungjawaban secara hukum, pertanggungjawaban secara moral, dan pertanggungjawaban terhadap agama dan keyakinan kita masing-masing. Terserah agamanya apa, yang penting pertanggungjawab kepada agamanya masing-masing. Itu dia. Itulah yang menyebabkan kenapa hipnoterapi itu sangat mahal. Jadi sudah jelas ya kenapa hipnoterapi itu mahal. Bapak Ibu sudah bisa mencerna, karena hipnoterapi itu kerjanya sangat sulit,
Dan terapinya itu ketika kita bisa membuat anchornya kuat, terapinya itu semua sugesti yang tertanam di dalam alam bawah sadar itu sifatnya permanen. Makanya kita betul-betul kalau untuk menerapi seseorang itu betul-betul kita dengan konsen, dengan fokus agar permasalahan nanti yang dia alami sekarang itu tidak kembali lagi ke semula. Berarti ketika kita sudah menghipno dia, kita menggunakan sugesti positif dan membuat anchor yang kuat, anchor yang sangat kuat, sehingga suatu saat dia kembali ke kehidupan nyata, dia diterpa oleh gelombang kehidupan yang sangat keras, maka dia tidak akan kembali lagi ke permasalahan awal karena kita sudah mengikatnya dengan sangat kuat. Itu adalah ranah dan tugas dari seorang hipnoterapi. Semoga para klien saya yang menonton video ini bisa memahami kenapa hipnoterapi itu sangat mahal. Saya sudah termasuk penetapan yang paling minim. Selanjutnya, ada juga pasien yang tidak mau datang ke tempat. Tentu dia minta kita pergi ke rumahnya. Memang perlu saya sampaikan, ketika saya harus pergi ke rumah klien atau pasien, itu tarifnya pasti berbeda. Biasanya saya akan mengambil biaya transportasi. Dan ini tergantung jarak, semakin jauh semakin mahal. Dan juga saya sudah pernah diundang ke rumah untuk menterapi seseorang itu, ya jelas saya menghitung semua. Kalau saya khusus ke sana, berarti uang lelah saya, uang transportasi saya, itu semua akan saya hitung. Dengan catatan, biasanya saya tidak menaruh yang terlalu tinggi, yang terlalu wah, yang bisa memberatkan klien saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Semoga Bapak Ibu dan sahabat semuanya selalu sehat, sukses dan bahagia. Bersama saya Sahari dalam channel Sahari Hipnoterapi dan Luar Biasa. Yeah.